Pak Ketua juga menekankan ke depan ini tetap basisnya di UMKM tapi terdigitalisasi dengan era 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di Bincang ISMI. Nah, kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu anggota ISMI dari Bali, yaitu Bapak Anton. Selamat datang Pak Anton. Terima kasih Pak Priyo sudah terima kami di podcastnya. Ya, Pak, saya agak susah nyebut nama panjangnya. Coba disebutkan nama panjangnya siapa? Nama saya Sultan Roni Antoni, Pak. Sultan Roni Antoni. Memang berdarah Padang, lahir dan dibesarkan di Bandung. Ya. Lalu sekarang dinaturalisasi di Bali dengan pernikahan. Iya, makanya sebenarnya logat juga agak nggak percaya kalau ini orang Bali. Terus nama lengkapnya tadi juga nggak ada biasanya Agung, Kadek apa. Ini nggak ada. Makanya untuk naturalisasi itu saya dorong istri saya, Pak. Tolong naturalisasi dengan nama. Jadi yang maju itu kalau ada apa-apa istri saya jadi ada Made-nya itu. Oh, ada Made in Bali. Iya. Berarti generasi penerusnya udah Made in Bali ya. Bali. Sudah Oke, Bali. baik. Nah, Pak Anton, di ISMI Bali ini sebagai sekretaris umum ya? Sejak kapan, Pak? Efektif itu baru kami diangkat di kepengurusan ini Belum lama ya? 1 bulan yang lalu? 1 bulan 2 bulan yang lalu. Oh ya, luar biasa. Dengan format yang ketua kami masih, lalu perangkatnya baru. Saya tadinya bukan di struktural tapi di anggota biasa, lalu saya diminta sama teman-teman untuk bantu di sekretaris umum. Saya ada beberapa kali udah bincang santai dalam rubrik Bincang ISMI ini dengan teman-teman dari Bali ya. Nah, agak unik juga bincang dengan teman-teman dari Bali ini ya. Macam-macam juga nih. Nah, tapi ini saya senang karena bisa ketemu dengan cukup heterogen ya. Oke, tapi saya lebih pengen ngobrol tentang yang lain dari yang tadi saya udah tanyakan atau kemarin saya tanyakan. Kalau ke Pak Anton ini saya lebih pengen mengetahui apa sih arti organisasi ISMI ini buat Pak Anton, baik secara pribadi atau secara bisnis atau secara komunitasnya Pak Anton. Baik, Mas Priyo katanya, pengen dipanggilnya Mas Priyo. Oh iya, Mas. Supaya itulah biasa alibi itu ya. Enggak, ya, Pak. baik. Kalau orang kan biasanya pengen Mas yang berat, Pak. Iya. Nah, saya juga Mas yang berat. Ya, baik Mas Priyo. Priyo. Tinggal tambah bawa timbangan aja. Baik Mas Priyo. Ketika saya diminta oleh senior saya ada di belakang itu mensupport saya untuk ayo Pak Anton kita berjuang di ISMI. Saya lihat visi misi dan ininya ADART-nya ini membuat saya tertantang untuk mencoba mengeksplor juga kemampuan saya dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat dan ingin menciptakan suatu karya. Jadi kita tidak dikenang hanya sebagai bapak dari si fulan, suami dari si fulan, tapi kita dikenang sebagai salah satu yang pernah membuat karya di tempat Luar kita biasa. berada. Jadi berawal dari situ kebetulan karena takdir Allah kami dikumpulkan di Bali yang kebetulan kita itu minoritas di sana. Iya. Minoritas kita di sana. Berapa persen Pak di sana? Muslim di sana? Muslimnya saat ini? Estimasi aja? 2% lebih. 2%. Oh, oke. Nggak terlalu banyak, tapi dinamika dan khasanahnya sungguh luar biasa Allah sajikan di depan kita.
ISMI buat saya sangat berarti di Bali, Pak. Karena mayoritas teman-teman saudara-saudara kita di Bali itu pedagang. Pedagang. Ya, dengan Jadi sedikit yang bekerja itu sedikit. Otomatis kalau kita lihat pekerja itu kan ada dua sektor, Pak. Pemerintahan dan swasta. ya. Kalau pemerintahan rasanya sedikit yang akan berkarir di Bali kecuali para pemimpinnya. Kalau di sektor swasta ini ada banyaknya juga tidak akan bisa melebihi jumlah para saudagar pada pedagang. Karena dia ditugaskan dari kantor pusat mungkin. Ya. Itu pun hanya 1-2. Jadi banyaknya kita itu pedagang di Bali. Mata pencahariannya seorang saudagar yang banyak. Saudara. Ya. Jadi di situ saya lihat ini ada satu momentum yang belum kita maksimalkan. Sebenarnya ini dahsyat hasilnya nanti. Bukan mengenai masalah jumlah, enggak. Jangan dikomparasi dengan Jatim, Pak ya. Jangan dikomparasi sama Jawa Barat. Ya. Kita di Bali ini kita minoritas, lalu ISMI ini segmentasinya saudagar, lalu Bali pun menjadi pintu dunia bagi Indonesia. Nah ini yang momentum ini yang kita ingin eksploitasi dan gali lebih maksimal gitu loh, Pak. Ya. Jadi kemarin saya sangat senang sekali Bapak Ketua juga menekankan ke depan ini tetap basisnya di UMKM tapi terdigitalisasi dengan era 4.0. Itu sangat pas sekali dengan PR saya. Ada beberapa amanah yang saya emban pada saat sekarang ini. Saya pernah di MUI, di Komisi Ekonomi, lalu saya juga ada di beberapa organisasi kemasyarakatan. ISMI ini membawa satu angin segar dengan keputusan Bapak Ketua kemarin mendeklarkan MOU. Ini asal Pak Mas Priyo tahu, asalkan hadirin tahu semua ini 2 tahun, Pak, saya upayakan. Oh, jadi udah 2 tahun Bapak berusaha mencari solusi untuk mendapatkan MOU ini dengan lembaga pada saat itu MUI saya di Komisi Ekonomi Provinsi. Itu 2 tahun, Pak. Karena ini lintas instansi, Pak, menyangkut dengan regulasi, menyangkut dengan kebijakan-kebijakan yang memang agak sulit untuk diketemukan. Ya. Akhirnya alhamdulillah pada saat pembukaan kemarin itu lalu deklarasi kerjasama MOU antara ISMI, DMI, BP POM, itu solusi buat kami di Bali, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Itu solusi buat kami di Bali. Karena kita sedang membuild up atau mendevelop syariat yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam dakwah. Artinya begini, peradaban boleh berganti, masa boleh berlalu gitu ya, datang dan silih berganti, tapi syariat ini tetap ada dia. 14 abad yang lalu sudah selesai ini urusan. Dan ini harus dilestarikan, Pak. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jadi artinya kami secara teritori di Bali, secara wilayah di Bali tidak bisa mensyariatkan wisata kami karena ini memang resistennya, artinya kebijakan pemerintah tidak ada regulasinya untuk itu. Kami sangat menyadari itu. Lalu ini yang kita pindahkan itu caranya saja, Pak. Caranya saja. Tapi sebenarnya saya terbersit, Pak. Bagaimanapun juga, saya pernah juga main ke Bali ya. Komunitas wisatawan di sana yang terkait dengan syariat Muslim itu kan semakin hari saya lihat semakin besar. Dan semakin hari semakin mudah menemukan komunitas halal
Ya. Contohnya, kalau saya melihat sebenarnya anggota ISMI yang di sana bisa menjadi fasilitator pembuka market. Tepat sekali. Pembuka market, Pak. Tepat. Jadi contohnya misalkan halal tourism, ya, model bisnis halal tourism, halal food di sana. Nah, menurut saya ini bisa dikolaborasikan dengan anggota ISMI dari daerah lain yang memang memproduksi entah itu kuliner halal, food halal, misalkan kurang lebih begitu, atau tadi minuman ya, gitu. Nah, saya lihat Bapak, saya dengar-dengar cerita ada ide-ide bisnis minuman baru itu. Jadi ini juga Pak, kami tidak hanya beride, tapi kami juga ingin menguji itu langsung ke lapangan. Oh, oke. Di saat yang sulit juga, awal pandemi semua orang ketakutan Pak. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, ketemu juga semuanya sudah berubah kita. Tapi kebutuhan tetap yang utama itu antara makan dan minum itu tetap Pak. Ya. Kalau orang menahan makan mungkin bisa seminggu hidup Pak. Kalau orang menahan minum, dahaga 3 hari dia akan tidak selamat itu Pak. Jadi betul. kita ambil itunya di situ, lalu kita coba juga untuk mentransform produk itu di luar dari biasa, dari normatif. Ini satu-satunya yang kami build up dan kami kembangkan, yang juga ini sudah masuk menjadi anggota ISMI sejak mungkin 3 tahun yang lalu produk ini oleh penciptanya, cuman belum dikapitalisasi. Oke. Jadi kita rubah wajahnya, kita rubah kemasannya, kita rubah pelayanannya, excellent service Pak. Jadi kami bisa pastikan ini satu-satunya produk minum alkali isi ulang dalam kemasan galon yang terdigitalisasi atau yang berplatform App Store. Jadi Pak Priyo, kalau haus nggak usah lagi tenteng-tenteng galon keluar, karena pada saat itu nggak bisa. Ya. Ataupun orang kita suruh datang akan ketakutan, kan gitu. Nah, sekarang orang yang kita datangkan itu orang yang sudah kita sampaikan kepada customer kita mengenai kesehatan itu, mengenai higienitas itu, mengenai excellent service itu Pak. Semuanya kita rutin untuk antigen. Jadi udah ada timnya itu? Sudah ada timnya Pak. Selain tim produksi, ini tim delivery? Iya. Dan kita tidak bisa skala besar Pak. Oke. Kenapa? Sesuai dengan spirit dan semangatnya pencipta mesin ini, kalau dia mau kaya mungkin dari kemarin-kemarin Pak, udah banyak yang ngelirik. Cuman dia bilang sekali saya lepas ini, saudara-saudara saya nggak bisa saya bantu lagi nanti. Makanya tetap masih kita ingin hadirkan air yang sehat, air yang terjangkau, namun premium gitu loh Pak, pelayanannya. Dalam satu depo itu hanya bisa memproduksi 200 galon per hari Pak, maksimal. Karena cakupan pelayanannya pun seperti itu, maksimal gitu. Karena UMKM yang akan kita sasar. Iya. Jadi kalau 200 galon ini per hari itu bisa mengcover hanya 1 kabupaten Pak. Hanya 1 kabupaten. Pak, sebentar, saya mau tanya. Kalau penyebaran lokasi masjid atau musola di sana, apakah sudah banyak atau belum? Sudah banyak. Dan ini banyak kita mensupport semua masjid. Iya, maksudnya ide saya begitu tadinya. Mensupport semua masjid Pak. Bagaimana caranya kalau deponya itu posisinya bekerja sama dengan tepat sekali manajemen masjid? Iya, dengan manajemen. Jadi pun komunitas halal iya. komunitas halal pun nggak sulit menemukan kan acuannya itu gitu. Kalau ada itu yang sudah itu ATM. Maaf. Gak apa-apa. ATM beras. Ya. Nah sekarang kita ingin hadirkan itu air yang bisa dinikmati oleh jamaah itu dengan keanggotaannya di masjid tersebut, diambil secara bergiliran, kan nggak mungkin setiap hari habis. Kan bergiliran dia Pak. Betul. Ada siklusnya dia. Nah kita jaminkan itu tetap pelayanan excellent, pagi diproduksi untuk sore, sore diproduksi untuk besok pagi Pak. Jadi kita nggak diam itu lama, kita pastikan ini betul air fresh yang diterima oleh
customer kita dengan platform itu tadi digital App Store. Dan ini kami sampai saat ini saya bisa jaminkan ini satu-satunya di Indonesia. Itu udah terdevelop, Pak? Sudah terdevelop. Nama sudah aplikasinya apa, Pak? Gloris, Pak. Gloris Alkaline Water. Gloris Alkaline Water. Nanti saya share di grup kita. Boleh. Itu namun hanya bisa dinikmati sekarang ini di area tersebut. Kalau misalnya Pak Priyo ingin mengaktifasi itu di Bogor misalnya contohnya. Satu set kami taruh di sana udah bisa berproduksi. Jadi yang kita bidik itu memang UMKM, Pak. Jadi ini air premium, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan. Tidak hanya biasanya kan pengkotak-kotakan segmentasi pasar, Pak. Mengenai harganya, Pak, bersaing juga? Harganya bersaing, Pak. Sangat bersaing. Sangat bersaing. Kalau dibandingkan dengan ini sebenarnya dua merek besar di Indonesia? Sangat bersaing. Oke. Dan kita berani untuk bersaing. Artinya begini. Saya tertarik nih. Anda ikut tertarik juga? Artinya begini, Pak. Ini kalau kita bandingkan apple to apple nggak bisa. Karena ini pemain besar. Kita kan ini segmentasinya UMKM, namun harganya bisa bersaing dan pelayanannya excellent service. Dengan jaminan level apa tadi? Alkali tadi ya? Ya, alkali water ya. Bukan mineral. Bukan mineral. Alkali water dengan pH 7+. Ya, memang perlu edukasi. Jadi nilai alkali dari sebuah air itu berbeda-beda gitu ya. Ini yang kita mau sangkutkan nanti ke ISMI Digital, insya Allah mohon doa sama semua teman-teman. Karena memang ini agak berat, tapi harus kita perjuangkan. Jadi teman-teman nanti yang mau datang ke Bali, mau memesan tiket, mau kunjungan wisata, mau makan di mana, mau sholat di mana, mau bayar pakai apa, sudah ada di aplikasi kita, Pak. Cuman hanya menunjukkan barcode-nya di tempat itu, sudah masuk itu nanti. Bapak tinggal pilih aja mau ngapain. Bahkan sampai dengan reservasi hotel, misalnya Bapak booking 3 hari, nah dari situ nanti lewat 3 hari, sudah nanya dia, Bapak mau diantar kemana? Mau dijemput kemana? Flight jam berapa? Glory, Pak ya? Gloris. Penasaran, saya pengen coba nanti. Boleh, Pak. Jadi setidaknya kalau pergi ke Bali ada solusi. Ada solusi. Solusi kita yang saudara-saudara Muslim lebih nyaman ya. Bukan kita gini, Pak. Kita bukannya untuk membedakan atau memisahkan ini kita, atau eksklusif. Tidak. Karena ini harus diakomodir, Pak. Contoh, misalnya gini, Pak. Raja Salman datang. Ini lucu, Pak. Raja Salman datang. Kan heboh dulu sedunia bahkan. Kemana dia berangkat, Pak? Gasak-gusuk lah tim MUI. Kemana dia mau makan? Kemana hotel yang bersyariat? PR-nya, Pak. Ini bukan mengenai masalah pengkotak-kotakan agama, enggak, ya. Bukan itu, substansinya bukan itu. Bukan. Tapi ini tamu kita datang. Iya. Kita tidak bisa menyediakan dia dengan sesuai dengan standarnya tamu kita. Kan ini ada yang missing, Pak. Iya. Sayang, dan ini poinnya begini, Pak, kalau menurut saya adalah bahwa kita memang tujuannya menyediakan untuk semua. Betul. Nah, tapi setidaknya kita datang pada komunitas tertentu, ketika datang dapat solusi. Iya. Yang seperti Pak Ilham Habibie, Pak Ketua Umum sampaikan kemarin, yang single traveling itu, Pak, banyaknya wanita. Dan rata-rata seperti yang disampaikan lewat data, mencarinya yang syariah. Karena merasa aman, safe gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, satu sisi ini kita bukan juga, kalau kita hanya untuk kita, eksklusif itu tadi kita nggak akan terima. Betul. Tapi kan ini kita terima. Iya. Kita terima. Ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Iya. Nah, cuman ini PR kita di Bali, dan ini harus take off dan landingnya smooth. Ya. Karena takutnya ada sesuatu yang saudara kami juga di sana merasa terganggu. Ya. Karena kalau mau jadi bincang ISMI ini karena memang kebetulan komunitasnya adalah Muslim. Ya. Itu aja. Tetapi
yang di luar non-muslim? Kalau di Bali kami pakai saudagarnya aja, Pak. Oh, oke. Dipakai saudargarnya aja. Udah tahu lah kita itu siapa yang main di situ. Ya, ya. Jadi kan kita pakai saudargar dan kalimat itu familiar dengan kita. Tapi bisa diserap juga oleh saudara-saudara kita. Ya, ya. Yang saya sampaikan tadi sama Pak Priyo, Mas Priyo tadi, saya naturalisasi itu serius, Pak. Setengah dari keluarga saya adalah non-Muslim Hindu. Ya. Dan itu keluarga istri saya. Yang menjadi takdir yang dia dilahirkan di sana, punya ibu, punya bapak di sana. Dan saya harus menerima itu dengan lapang dada dan harus menghormati mereka. Iya, iya. Karena kita lahir di Indonesia. Di Indonesia kita lahir. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Luar biasa sekali diskusi kali ini, Pak. Jadi setidaknya saya bisa menemukan narasumber yang bisa memberikan satu contoh bahwa apa arti ISMI itu gitu ya, buat dirinya, buat usahanya, atau buat ekosistemnya. Semoga bisa menjadi inspirasi, Pak, buat sahabat-sahabat kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain untuk bisa bergabung, bersemangat juga, berinovasi juga bersama-sama, bergotong royong gitu ya di komunitas ini. Ya. Itu, Pak. Mungkin sebelum kita closing ada salam-salam buat siapa aja yang di Sumatera ataupun di Bali boleh? Dari Sabang sampai Merauke boleh? Di podcast ini saya mau ambil kesempatan kami yang di Bali ini menyapa semua teman ISMI dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dengan ISMI ini ya saya sangat merasakan sekali manfaatnya. Dengan yang saya sampaikan tadi di pertengahan diskusi kita, dan saya pelakunya sendiri. Selama 2 tahun saya ini belum berhasil dengan ISMI. Alhamdulillah ada buntunya air itu bisa tersalurkan sekarang. Yang mudah-mudahan ini kerja kita, perjuangan kita bisa sampai tuntas nanti. Amin. Dan kami tunggu semua teman-teman di Bali dengan suasana dan kebahagiaan tersendiri. Ya. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Baik, sahabat ISMI dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk share diskusi dan bincang ini ke teman-teman Anda. Barangkali ini bermanfaat juga buat Anda ataupun saudara atau teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe karena bisa jadi ada bincang-bincang berikutnya biar tahu terus update apa sih yang diomongin, yang dibahas di dalam rubrik Bincang ISMI ini. Gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, Pak Anton. Terima kasih ya. Sehat selalu, Pak. Insyaallah. Buat teman-teman juga sama, sehat selalu. Sesuai tagline ISMI, bagaimana caranya kita berkolaborasi, sukses, berkah bersama. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.